Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang kami hormati, berkaitan dengan kejadian yang baru saja kita lihat, ada satu permasalahan fikih yang perlu kita bahas di sana, yaitu berkaitan dengan hukum pisau yang lepas ketika orang sedang menyembelih, sementara belum selesai proses penyembelihan itu. Bagaimana hukum semacam ini? Para ulama telah membahas ini, dan mereka kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 3, di mana Allah menyebutkan beberapa macam hewan yang mengalami kecelakaan, namun kemudian hewan itu sempat untuk disembelih. Jika sempat untuk disembelih, maka binatang itu halal untuk dikonsumsi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah menyebutkan kriteria hewan yang haram, diantaranya adalah wal munkhaniqah, wal mauqudzah, wal mutaraddiyah, wan natihah. Ada hewan yang kecepit, hewan yang terpukul, hewan yang terjatuh, ada hewan yang tertanduk, wa ma akalas sabu, atau binatang yang dimakan oleh hewan yang dimakan oleh binatang buas. Kemudian Allah nyatakan illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih sebelum dia mati. Sehingga kalau ada binatang yang dia mengalami kecelakaan, misalnya binatang buruan atau binatang piaraan, kambing atau apapun yang dia mengalami kecelakaan, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Kemudian kita sempat menyembelihnya, selanjutnya dia mati karena sembelihan kita, maka binatang semacam ini halal untuk dikonsumsi. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pisau yang lepas pada saat orang itu menyembelih? Saat orang itu menyembelih, kemudian pisaunya lepas, berarti dia sudah melukai hewan itu. Dia sudah melukai hewan itu. Lalu kemudian dia ambil lagi pisaunya, kemudian dia sembelih lagi hewan itu. Apakah ini halal ataukah tidak? Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menyebutkan tentang hukum raf'ul yadi qabla tamamid zakah. Hukum tangan diangkat, pisau lepas sebelum selesai penyembelihan. Beliau mengatakan, wa idza rafa'al mudzakki yadahu qabla tamamidz zakah. Apabila orang yang menyembelih mengangkat pisaunya sebelum penyembelihan selesai, thumma raja'a fawran, kemudian dia segera melanjutkan penyembelihan. Di sini beliau nyatakan fawran, segera, sehingga tidak tertunda. Wa akmalaz zakah, lalu dia selesaikan proses penyembelihan, fa inna hadza jaizun, karena maka yang semacam ini hukumnya boleh. Li'annahu jarahaha thumma zakkaha ba'du. Li'annahu jarahaha thumma zakkaha ba'du. Karena hakikat yang terjadi adalah dia melukainya, kemudian setelah itu dia menyembelihnya. Wa fihal haya, dan pada diri hewan ini masih ada kehidupan, sehingga dia masih bertahan, kalaupun dibiarkan tidak langsung mati. Fahiya dakhilatun fi qaulillahi ta'ala, maka ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, illa ma dzakaitum, di mana kalian sempat untuk menyembelihnya. Ini ada fikih sunnah. Selanjutnya ada keterangan yang lebih lengkap yang disampaikan oleh Al-Allamah Ad-Dardir, ulama Maliki, dalam Syarah Al-Mukhtasar. Beliau membahas tentang hukum orang yang menyembelih kemudian pisaunya terjatuh. Fa in ada an qurbin ukilat. Kalau dia segera melanjutkan penyembelihan, an qurbin dalam waktu dekat, sehingga tidak ditunda, ukilat, maka hewan itu boleh dimakan. Rafa'a yadahu ikhtiyaran aw ittiraran, baik dia angkat tangannya secara sengaja
ataupun tidak sengaja. Dalam kejadian tadi, beliau terjatuh, penyembelih terjatuh sehingga tidak sengaja pisaunya terlepas. Wal qurbu wal bu'du, lalu jarak dekat dan jauhnya itu seberapa? Kembali kepada al-urf, kembali kepada pemahaman masyarakat. Fal qurbu mithlu ayyusan nasikin au yatrahuha wa ya'khudhu ukhra min khizamihi au qurbihi. Di antara contoh dekat adalah begitu dia sembelih, kemudian contohnya misalnya ayusan nasikin, pisau itu diasah sebentar, ya, nyembelih diasah sebentar, nyembelih lagi. Au yatrahuha, atau pisau itu dia lempar atau terlempar, wa ya'khudhu ukhra min hizamihi, lalu dia mengambil pisau yang kedua yang ada di pinggangnya, karena biasanya kan penyembelih itu menaruh pisau di pinggang. Au qurbihi, atau pisau yang berada di dekatnya. Selanjutnya, wa hadza kulluhu, namun ini terjadi in kana anfadha ba'dal muqatil, apabila dia sudah menggunakan pisau itu, melakukan proses penyembelian sampai memutus sebagian urat yang bisa menyebabkan hewan ini mati. Ka'an qata'a ba'dal wadijain, misalnya dia sudah memutus salah satu di antara urat leher yang berada di kanan, salah satunya berada di kanan atau di kiri. Amma illam yakun anfadha dzalika, adapun jika dia belum melakukan yang bisa mematikan, bi angkanat lau tarakat la'asyat, di mana ketika hewan itu dibiarkan akan tetap bisa berposisi hidup, fa innaha tu'kalu mutlaqan, maka hewan ini boleh dimakan. Raja'an kurbin au bu'din, baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang lama. Li'annaha ibtida'u zakatin mustaqillah hina idzin, karena berarti di situ dia memulai penyembelian dari awal. Baik. Jadi di sini keterangan yang disampaikan oleh ulama Malikiyah terkait kasus menyembelih yang belum sempurna. Menyembelih yang belum sempurna, lalu pisaunya lepas. Itu ada dua. Yang pertama, sudah memutus bagian yang bisa mematikan. Misalnya sudah putus tenggorokannya, sudah bolong tenggorokannya, atau kerongkongannya, atau salah satu urat lehernya. Sudah? Namun setelah itu pisau terlepas. Maka di sini ada dua keadaan. Yang pertama, segera dilanjut. Kalau segera dilanjut, ini boleh. Sehingga tidak boleh ditunggu dalam waktu lama, karena kalau ini dibiarkan nanti dia akan mati. Maka harus segera dilanjut agar masuk dalam kategori illa madzakaitum, dia berhasil untuk segera menyusul sembelian sehingga hewan ini mati karena disembelih. Ini boleh dimakan, ya. Kemudian yang kedua adalah tertunda dilanjut. Kalau tertunda dilanjut, ini jadi bangkai. Misalnya, saat menyembelih sudah memutus salah satu urat, terus pisaunya terjatuh. Saat pisau terjatuh, dia cari pisau yang lain, ternyata jauh. Ada pisau yang lain, ternyata masih diasah, lama. Sampai akhirnya lama dibiarkan seperti itu, terus baru dilanjutkan penyembelihan. Maka nanti hewan ini haram dimakan karena statusnya seperti hewan yang dilukai, kemudian luka itu bisa menyebabkan kematiannya, tapi tidak segera disembelih. Baik. Yang kedua adalah kondisi, kalau tadi sudah memutus bagian yang mematikan, kondisi melukai namun tidak mematikan. Melukai tapi tidak mematikan.
maka ini jika segera diulang, ini boleh dimakan. Boleh dimakan. Kalau tertunda bagaimana? Tertunda juga nggak apa-apa. Tertunda juga boleh dimakan. Kenapa? Karena ketika tidak mematikan, berarti sama dengan hewan itu terlukai, lalu dibiarkan saja. Dan dia bisa hidup normal, bertahan hidup normal. Maka pada waktu orang itu mengulang penyembelihan berarti seperti diulang dari awal. Sehingga mau diulang segera maupun diulang tertunda dalam waktu yang lama, nggak ngefek. Maka misalnya sapi ya, itu kan ada gelambirnya. Baru tergores gelambirnya, lalu lepas. Kemudian nyari pisau-pisau, andai kan sapi ini dibiarkan, dia akan tetap bisa bertahan hidup. Karena gelambir sebatas tergores gelambir, dia bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Akhirnya dilakukan proses sapi itu dirobohkan lagi, yang itu pasti butuh waktu yang lama, bisa sampai setengah jam. Kemudian disembelih ulang, insya Allah tetap sah. Karena kalau sebatas terlukai gelambir, ini tidak sampai mematikan, sehingga ketika diulang hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, demikian pelajaran yang bisa kita sampaikan dari kejadian ini. Dan ini juga bisa menjawab untuk beberapa kasus ketika ada sapi yang sudah disembelih, tapi ternyata dia nggak mati. Demikian pula biasanya bebek ya, atau mentok yang disembelih sampai dalam waktu yang lama nggak mati-mati. Nah itu kalau sudah terputus 3 urat, kerongkongan, tenggorokan, dan 2 urat leher, dibiarkan saja, ditunggu dia mati, tidak apa-apa. Tapi kalau baru salah satu terus terlepas, maka segera diulangi dan tidak boleh ditunda dalam waktu yang lama agar tidak menjadi bangkai yang haram. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.